Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kembali dari Jining Suang, Ye Chen langsung pergi ke puncak giok. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat Suan Nu, Biyu dan Sangguan Han Yu duduk bersila di atas awan untuk bermeditasi. Namun, Luo Si dan Sangguan Yu berbaring di tempat tidur mereka dan tidur. Dan posisi tidurnya tidak begitu indah. Ye Chen bergegas ke paviliun giok, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa paviliun giok tersegel. Ku bilang, artinya ini. Ye Chen menatap Chuling yang duduk di loteng, saling menatap. Aku dalam pengasingan, jangan ganggu aku. Chuling mendengar suara kesadaran, bahkan tidak membuka matanya, dan kata-katanya masih tidak senang. Alasan ini luar biasa. Ye Chen menyeringai, dan berjalan pergi dengan kepala berkibar. Ling tidak seperti biasanya, dia tidak akan mengatakan apa-apa untuk mengetuk pintu, tetapi malam ini berbeda. Jika ini ditendang, seluruh puncak gadis giok akan menjadi hidup dalam sekejap. Haruskah aku lebih perhatian pada Ling Menyentuh dagunya sepanjang jalan, Ye Chen berhenti. Segera, Ye Chen memanggil Zi Xuan. Keadaan Zi Xuan saat ini berdiri seperti patung. Dia tidak bergerak, matanya cekung, ekspresinya bodoh, dan anehnya, dia menyerap warna cahaya bulan sendirian. Senior, wajah Ye Chen bergerak bersama, telapak tangan masih gemetar di depan mata Zi Xuan, berharap untuk membangunkan yang tersembunyi di tubuh Zi Xuan. Namun, Zi Xuan tidak bereaksi sama sekali terhadap panggilannya, masih berdiri di sana seperti mayat. Aku tidak akan menundamu untuk waktu yang lama, berharap dewa di tubuh Zi Xuan akan bangun, sehingga Ye Chen mungkin bisa mempelajari banyak rahasianya, seperti mengubah langit, mengubah tanah, mengubah ukuran tanah dan mengubah dunia debu. Ketiga misteri ini semuanya adalah kekuatan supernatural, yang dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tentu saja, panggilannya lagi, Zi Xuan masih tidak menanggapi sedikit pun. Melihat ini, penyesalan Ye Chen harus perlahan mundur, berdiri di samping dan berpikir keras dengan ingatannya sendiri. Meskipun Ye Chen memiliki mata roda abadi untuk menyelamatkan diri keluar angkasa, Ye Chen masih tidak dapat mempelajari kekuatan magis besar yang diberikan Zi Xuan. Namun, yang harus yakini adalah bahwa ketiga kekuatan supernatural itu semuanya adalah rahasia luar angkasa. Sama seperti menggerakkan langit untuk bumi, artinya adalah mengganti ruang dan mengganti kedua sisi, sehingga mengejutkan musuh. Zi Xuan menggunakan kekuatan supernatural ini untuk membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba Ye Chen memasuki keadaan menetap, dan menyadari dengan konsentrasi bahwa menyusut menjadi 1 inci, berpikir bahwa metode rahasia ini akan lebih mudah dipatahkan daripada memindahkan bumi dan mengubah dunia menjadi debu. Langit malam dalam dan dunia damai. Ye Chen berdiri di sana seperti patung, dan tetap tidak bergerak seperti Zi Xuan, dan seluruh tubuh ke dalam kesadaran menyusut menjadi 1 inci. Misteri terbesar dari teknik ini adalah menyusut dan rilekskan ruang dalam sekejap. Mengetahui pikiran Ye Chen, kakek naga, yang jauh dari dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, berkata, kecilkan ruang menjadi 1 inci, dan pada saat berikutnya, ini adalah inti dari menyusut. Ada keseimbangan halus antara 1 inci dan 10.000 kaki. Itu perlu dan sangat diperlukan. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kekacauan spasial. Karena itu, ini adalah misteri yang sangat berbahaya, yang terbaik adalah tidak mencobanya.
Ini melibatkan hukum ruang. 1 inci, 10.000 kaki, menyusut dan rileks. Ye Chen menutup matanya sedikit, dan menemukan esensi dari kata-kata kakek naga. Pertama-tama kamu harus memahami bahwa menyusut ke ruang angkasa dan memindahkan ruang bukanlah sebuah konsep. Kakek naga melanjutkan. Klan nagaku adalah yang terbaik dalam misteri ruang angkasa, tetapi kebenaran di dalamnya hanya dapat diwujudkan. Dengan kata-kata, mengontrol ruang tidaklah mudah. Aku mengerti. Ye Chen menarik napas lembut dan mencoba menenangkan pikirannya. Kakek naga tidak berbicara lagi, dan menutup mata naga sedikit. Dia ingin mengajar Ye Chen dengan mempraktekkan, tetapi misteri ruang angkasa itu misterius. Jika ingin memecahkan misteri itu, Ye Chen masih membutuhkan persepsinya sendiri. Langit dan bumi, sekali lagi jatuh ke dalam kedamaian. Tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mengambil langkah perlahan, tapi itu memang langkah sederhana. Segera, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mendapatkan kembali langkahnya, dan terus menyadari. Selanjutnya, Ye Chen menutup matanya dan aneh, akan mengambil langkah dari waktu ke waktu, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali langkahnya. Jadi mencoba ratusan kali, tetapi tidak ada yang diperoleh. Tidak tahu berapa lama sebelum langkah kakinya berubah secara halus, ruang di bawah kakinya mulai berputar, dan ruang di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi. Pada titik ini, Ye Chen mulai mengambil langkah nyata, berjalan biasa-biasa saja selangkah demi selangkah, tetapi ketika langkahnya terus turun, ruang itu berdengung, sangat gelisah, dan kadang-kadang retakan muncul. Bocah ini tidak bodoh juga, aku tahu pemahamanmu sangat mengerikan, aku seharusnya mengajarimu misteri ruang. Kakek naga dengan mata tertutup, mengangkat sudut matanya dan melirik avatar Ye Chen. Kakek naga terkejut dengan perubahan halus dalam langkah Ye Chen. Di tengah malam, ada tirai air besar di aula Sekte Zhengyang. Masih banyak sosok yang berdiri di depan tirai air. Mereka semua hadir, dan mereka tampak sedikit bersemangat. Akhirnya dimulai. Cheng Kun mengepalkan tinjunya, dan ada cahaya ganas yang tak terkendali di matanya. Chu Selatan, gemetar karena kekuatan ini, Cheng Kun mengungkapkan 2 baris gigi putih. Setelah besok, Sekte Qingyun tidak akan ada lagi. Leluhur Zhengyak tersenyum pelan, setelah menghabisi Sekte Qingyun, yang berikutnya adalah Sekte Heng Yue. Adapun keluarga besar lainnya, mereka dapat diabaikan secara langsung. Ya, semua orang membicarakannya. Sosok hantu muncul di aula, auranya sangat kuat, membuat orang menggigil. Memberi hormat Raja Falun. Cheng Kun dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat. Adapun orang yang datang, tidak perlu dikatakan bahwa ia adalah Raja Falun. Raja Falun berkata, apakah ada berita tentang Jining Suang? Tidak, tidak. Cheng Kun berkata dengan tergesa-gesa, dengan nada lemah, jaringan informasi Zhengyang telah rusak parah beberapa hari yang lalu dan masih dalam rekonstruksi. Setelah formasi selesai, mungkin ada kabar diketahui tentang keberadaan Jining Suang. Raja Falun berkata, masalah ini perlu dilakukan sesegera mungkin untuk menemukan Jining Suang. Raja Falun dengan dingin berbalik dan menghilang lagi. Di Sekte Heng Yue, puncak giok menyusut menjadi beberapa inci. Tepat sebelum fajar, Ye Chen di puncak giok tiba-tiba membuka matanya, lalu melangkah keluar dan menghilang seketika. Boom! Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh dari puncak gunung di luar Ye Chen. Ye Chen melangkah keluar karena dia baru saja menggenggam bulu yang telah menyusut hingga 1 inci.
Dia tidak menguasai arah dan tidak menguasai dimensi. Sebuah loteng di puncak gunung merobohkan lubang besar. Wow! Dengan tangisan yang menyakitkan, Ye Chen menutupi kepalanya dan menyeringai. Di matanya, Ye Chen melihat pemandangan indah. Di depannya, ada bayangan indah, dan tangan Giok memegang pakaian neon yang memudar. Sepertinya dia sedang berganti pakaian, dan tubuh putih dan tanpa cacat telah terlihat lebih dari setengahnya, terutama sepasang payudara terlihat sangat mempesona. Melihat ini, Ye Chen hanya merasa lubang hidungnya panas, dan bahkan aliran darah hidung keluar, bukan hanya karena dipukuli, tetapi karena sesuatu yang lain. Yang paling lucu adalah Ye Chen menjadi mimisan, yang terlihat sangat lucu. Tapi segera, Ye Chen bereaksi dan menatap tajam ke wanita itu. Bukankah itu Hong Chen Su? Untuk sementara, loteng, yang terlempar dari gua besar, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan keduanya ada di sana. Setelah 1 atau 2 detik, sudut mulut Ye Chen berkedut sedikit, dan Hong Chen Su di sisi berlawanan menunjukkan mata merah dengan kemarahan, dan juga menyala dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah kesalahpahaman. Ye Chen tersenyum, melangkah mundur tanpa sadar, dan tertawa lebih jelek daripada menangis. Hong Chen Su langsung mengenakan bajunya, dan tubuhnya sepertinya menyalakan api melangkah maju dan menamparkan Ye Chen ke tanah dengan satu telapak tangan. Boom! Segera, suara pukulan dan tamparan bertubi-tubi terdengar di loteng yang terlempar keluar dari lubang besar. Ye Chen, yang terbalik ke tanah oleh telapak tangan, dihancurkan oleh Hong Chen Su di tanah, dan tidak pernah memanjat lagi. Boom! Segera, loteng runtuh, dan Ye Chen, yang sangat tercengang dan bengkak, berlari keluar, merangkak pergi, dan menghilang seketika. Hong Chen Su berteriak, "Ye Chen, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Loteng yang berantakan runtuh, dan Hong Chen Su berjalan keluar, matanya melotot ke arah pelarian Ye Chen. Dia ingin mengejar tetapi tidak bisa mengejar, upaya untuk melarikan diri Ye Chen tidak sebanding dengan orang biasa. Memang, kecepatan Ye Chen tidak tercakup. Ye Chen telah melonjak lebih dari 100 mil saat ini, berhenti di aliran gunung. Ye Chen melirik ke belakang dan melihat bahwa Hong Chen Su tidak mengikuti. Ye Chen menarik napas berat. Tidak baik untuk memaksanya. Segera, suara kakek naga yang berarti terdengar. Aku senang tidak sengaja melihat tubuh Hong Chen Su. Ye Chen mengolesi mimisan, tapi dia tidak tahu malu. Tapi aku menyadari misteri dasar yang menyusut menjadi beberapa inci, dan itu sepadan dengan pukulan Hong Chen Su. Kakek naga tersenyum sedikit. Menyusut menjadi inci, misteri ruang. Ia menyadari beberapa misteri ruang, meskipun akhirnya agak menyakitkan, tetapi secara umum perlu dirayakan, semuanya sulit untuk memulai, dan satu kaki telah memasuki ambang pintu dan ingin sepenuhnya memahami hanya masalah waktu sebelum menguasai teknik ruang. Aku benar-benar ingin mendengar kakek naga mengatakan bahwa mata roda abadi terkait dengan alam ruang dan waktu. Ye Chen memandang kakek naga. Apakah yang disebut ruang dan waktu? Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Kakek naga menjawab dengan malas, tetapi misteri alam ruang waktu bukan hanya campuran ruang dan waktu. Ada keseimbangan yang luar biasa halus dalam keberadaan, dan jurus terlarang api hita Amaterasu mata roda abadimu hanyalah semacam kekuatan misterius antara waktu dan ruang yang terjalin antara ruang waktu dan ruang paruh waktu hanya dimanifestasikan dalam bentuk nyala api. Untuk benar-benar memahami ruang waktu,
Premis mutlak adalah memahami sepenuhnya misteri ruang dan waktu. Jika kau tidak dapat melakukan ini, jangan memikirkan ruang dan waktu. Ye Chen berkata, kakek pandai mengendalikan hukum ruang. Apakah memiliki pemahaman ruang dan waktu? Ye Chen memandang kakek naga dengan rasa ingin tahu. Ini dia. Kakek naga terbatuk, aku hanya sisa jiwa naga, dan itu bukan jiwa seutuhnya. Aku hanya belum membangun memori itu karena aku bagian dari 3 jiwa naga. Jangan katakan itu, aku sangat percaya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berbicara tentang kakek naga. Segera, Ye Chen memasuki kondisi menetap, dan kemudian mulai terus bergerak maju. Tepat sebelum fajar, Ye Chen mengambil langkahnya. Meskipun pemahamannya tentang menyusut menjadi 1 inci, Ye Chen masih sangat senang. Setelah menyeka keringat, Ye Chen pergi menuju sekte Heng Yue. Di pagi hari, matahari bersinar, dan sekte Heng Yue sepenuhnya ditutupi oleh Shenhua, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di bawah Shenhua yang indah, ada rasa tegang. Sekte Zheng yang mengirim pasukan, dan sekte Heng Yue juga mengirim pasukan, dan ini adalah operasi terbesar sejak aliansi besar. Ini memiliki sejumlah besar pasukan dan barisan besar. Di sini, Ye Chen telah memasuki aula sekte Heng Yue. Ye Chen masuk dan menghentikan sekelompok orang tua yang sedang mendiskusikan perang. Setiap pasang mata tua menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan ekspresinya sedikit aneh. Tidak heran mereka begitu, hanya karena mereka belum melihatnya malam itu. Bentuk Ye Chen agak konyol, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan orang penglihatan umumnya tahu bahwa Ye Chen telah dipukuli. Dan melihat bahwa Hong Chen Su tidak ada di sana, bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap, hanya malam ini. Xiao Feng tersenyum tulus. Apakah kamu yakin sekte Zheng yang akan menyerang malam ini? Ye Chen melihat sekeliling ke kerumunan. Ya, itu akurat. Itu bagus. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan ada guncangan tajam di matanya. Ada kabar baik, dan kabar buruk. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, suara dingin dan berbisik masuk ke aula. Detik berikutnya, bayangan kian memasuki aula seperti hantu, dan ragu-ragu dengan hati-hati, tak perlu dikatakan itu adalah Hong Chen Su. Melihat Hong Chen Su masuk, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan ekspresinya menjadi sangat memalukan. Meski begitu, Hong Chen Su masih memiliki tatapan kanibal, jika bukan karena banyaknya orang di sini, dengan sifatnya, Hong Chen Su juga ingin menamparkan Ye Chen di tanah seperti tadi malam. Mari kita bicara tentang kabar buruknya dulu. Berikan sedikit ketegangan pada kabar baik. Di sini, kata Zhong Kui, pemakan jiwa lahir dan mencapai aliansi dengan Istana Haus Darah. Hong Chen Su menarik napas dalam-dalam. Aliansi dengan kuil Haus Darah. Ye Chen mengerutkan kening, yang bukan kabar baik. Istana Haus Darah merupakan kekuatan besar mendominasi Chu Utara. Sekarang telah mencapai aliansi dengan pemakan jiwa. Kekuatannya pasti akan meningkat, dan akan lebih sulit jika ingin menaklukkannya. Uya berkata dengan serius, mungkin Istana Jiwa dan Istana Haus Darah memiliki hubungan sebelumnya. Seperti yang Anda katakan, kedua kekuatan ini memang memiliki hubungan. Leluhur Tianzong yang berpengalaman perlahan berkata, di zaman kuno, mereka seharusnya memiliki hubungan. Seiring berlalunya waktu, ini berangsur-angsur terkikis. Istana Jiwa dan Istana Haus Darah diturunkan, dan setelah sekian lama, mereka bersatu kembali, yang cukup rumit. Apa kabar baiknya? Semuanya memandang Hong Chen Su satu demi satu.
Kabar baiknya adalah ada kekuatan misterius yang berperang melawan mereka, dan kekuatan serta warisannya sangat dalam. Hong Chen-su melanjutkan, untuk saat ini, layak dikonfirmasi bahwa itu Nan Mingyusu putri Kaisar Xuan. Nan Mingyusu memerintah keturunan naga langit. Istana jiwa ditekan oleh Kaisar Xuan Huang di masa lalu. Apakah Nan Mingyusu mencoba membersihkan musuh ayahnya? Gu Santong meremas kumisnya. Ngomong-ngomong, ini pasti kabar baik. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Musuh dari musuh adalah teman. Mungkin kita bisa mencapai aliansi dengan orang suci naga langit, yang dipimpin oleh Nan Mingyu. Ayo biarkan saja. Ye Chen mengerang. Hal pertama yang kita lakukan sekarang adalah pertempuran malam ini. Waktu hampir habis. Langkah menggulingkan Sekte Zhengyang dan menyatukan Chu Selatan akan dipercepat. Jadi, sekelompok orang berjalan keluar dari aula. Kamu masih duduk di Heng Yue. Sebelum pergi, Ye Chen batuk kering dan menatap Hong Chen-su. Kamu tidak perlu berkata. Hong Chen-su menatap Ye Chen dengan tajam, memutar roknya dan menghilang ke aula, masih kesal dengan apa yang terjadi tadi malam. Ini kesalahpahaman. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Kepalanya dan berjalan keluar.